Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau nepatin janji nih dengan melanjutkan cerita dari film yang berjudul Monkey King Reborn. So yang belum menonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Yang udah gak sabar nih langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film dikisahkan terbentuknya siluman pertama saat bumi dan langit dipisahkan, yaitu bernama Yuandi. Dia menjadi leluhur iblis yang sangat kuat. Dia ingin menyatukan tiga alam, yaitu dewa bumi, langit, dan akhirat. Kemudian para tentara surgawi dan dewa gagal menaklukkan Yuandi. Hingga akhirnya ada seorang murid Buddha yang berkorban untuk mengeluarkan seluruh energi Chi-nya untuk menyegel Yuandi di dalam tanah hitam. Nah, itulah cerita dalam buku yang dibaca siluman babi bernama Baji dan siluman ikan bernama Wuching. Dan ini adalah guru mereka bernama Xuanzang. Kemudian datanglah siluman lain yaitu Sun Wukong. Mereka bertiga ini melakukan perjalanan menemani Xuanzang untuk mencari kitab suci. Sampailah mereka di sebuah kuil yang indah. Xuanzang mulai berdoa di sana sementara Sun Wukong mengamati keadaan sekitar. Lalu datanglah Baji memberitahu Sun Wukong bahwa di sana terdapat buah yang istimewa. Mendengar itu mereka tertarik dengan buah tersebut. Kemudian mereka mengikuti dewa-dewa muda ke tempat tersembunyi nih, keberadaannya buah istimewa. Sesampainya di sana mereka melihat pohon berdaun putih yang memiliki buah ginseng suci. Setelah dewa-dewa muda pergi dari sana, Baji dan Sun Wukong langsung mengambil satu buah. Namun saat Baji mau memakannya, tiba-tiba buah itu menghilang. Sun Wukong pun tahu nih bahwa ada dewa tanah yang bersembunyi. Lalu dia menuduh dewa tanah lah yang mengambil buah itu. Namun dewa tanah membantahnya. Kemudian dewa tanah memberitahu nih bahwa buah ginseng itu sangat istimewa karena bisa memperpanjang umur 47.000 tahun. Belum selesai dewa tanah menjelaskan, Sun Wukong langsung mengambil 3 buah di sana. Setelah itu mereka menemui Wuching untuk memakan buah ginseng istimewa bersama. Kemudian mereka memakan buah tersebut. Lalu para dewa-dewa muda mengetahui nih bahwa mereka mencuri buah ginseng dan menuduh mereka memakan 4 buah ginseng. Di sini Sun Wukong pun jujur bahwa hanya mengambil 3 buah saja dan gurunya tak ikut memakan buah tersebut. Namun dewa-dewa muda tetap menuduh guru mereka memakannya. Hingga akhirnya membuat Sun Wukong marah dan mengamuk. Di sini terlihat dewa-dewa muda tak bisa mengalahkan kekuatan Sun Wukong. Di sisi lain, dewa langit mengetahui Sun Wukong yang mengamuk. Terlihat Sun Wukong yang mengamuk menghancurkan pohon ginseng hingga hancur. Kemudian datanglah dewa langit yang ternyata guru dari para dewa muda. Lalu dewa langit dengan cepat menyegel pohon ginseng yang hancur. Di sini Xuanzang pun meminta maaf atas kekacauan yang Sun Wukong buat. Namun dewa langit yang marah tetap menyerang Sun Wukong. Hingga akhirnya Sun Wukong tak sengaja menghancurkan segel di sana dan melepaskan roh yang berada di dalam tanah. Roh itu akhirnya menculik Xuanzang. Kemudian Sun Wukong berusaha menyelamatkannya. Namun terlambat, Xuanzang dibawa pergi oleh roh tersebut. Dan ternyata roh itu adalah leluhur iblis yang dipenjara di bawah pohon suci. Di sini Sun Wukong harus cepat menyelamatkan Xuanzang karena dalam 3 hari leluhur iblis akan menjadi wujud yang sempurna. Dan dia juga harus mengalahkan leluhur iblis itu atau dia akan kembali dikurung di bawah gunung. Di sisi lain, leluhur iblis membawa Xuanzang ke tempat yang dipenuhi dengan iblis lainnya. Di sana para iblis menyembah leluhur mereka yang telah kembali. Sementara dewa-dewa muda melaporkan kepada Kaisar Langit tentang Sun Wukong yang menghancurkan pohon suci dan melepas leluhur iblis. Kemudian Sun Wukong, Baji, dan Wuching pergi mencari keberadaan Xuanzang, namun tak menemukannya. Tiba-tiba muncullah sosok aneh yang ternyata dia adalah saripati hidup yang memiliki energi Chi.
Lalu dia mengatakan nih bahwa dapat menyegel Yuandi, tapi Sun Wukong gak percaya. Setelah Sun Wukong mendapatkan informasi bahwa yang dapat mengetahui keberadaan leluhur iblis adalah Dewa Gunung, yang mana dia yang megang kendali. Ternyata leluhur iblis tahu bahwa murid Xuanzang sedang mencarinya. Setelah itu mereka pergi untuk bertemu Dewa Gunung. Nah, saat mereka sampai di pemukiman, tiba-tiba muncullah pasukan iblis. Lalu Sun Wukong di sini pun melawan mereka. Kemudian iblis lainnya mengubah warga di sana menjadi zombie. Melihat Saripati hidup diincar oleh para iblis, Sun Wukong mencoba menyelamatkannya. Dengan mudahnya Sun Wukong mengalahkan para iblis. Saripati merasa sedih nih melihat pemukiman hancur akibat serangan para iblis. Kemudian dengan kekuatan Qi-nya dia mengembalikan warga yang menjadi zombie kembali normal. Setelah itu Sun Wukong dan lainnya menuju ke tempat Dewa Gunung dengan menggunakan awannya. Sampailah mereka di sebuah kuil Dewa Gunung, tapi tak ada siapapun di sana. Kemudian Baji dan Wuqing pergi untuk mencari Dewa Gunung. Saat sedang menunggu, tiba-tiba muncullah energi jahat yang dikirim leluhur iblis untuk menculik Saripati. Di sini Sun Wukong pun melawan energi jahat yang masuk ke dalam patung Dewa Gunung. Hingga akhirnya Sun Wukong berhasil mengalahkannya, tapi dia membuat kuil menjadi hancur. Kemudian datanglah Dewa Gunung asli. Sun Wukong pun langsung menanyakan keberadaan leluhur iblis. Lalu diantarlah mereka ke tempat keberadaan leluhur iblis, yang ternyata leluhur iblis ini bersembunyi di puncak gunung Millennium. Sementara di dalam puncak Millennium, para siluman dan iblis berkumpul menyambut kembalinya leluhur iblis. Kemudian mereka menuju puncak Millennium, namun tak membawa Saripati karena jika kekuatan Qi-nya hilang maka dia tak bisa bereinkarnasi. Ternyata kedatangan mereka diketahui dan sudah disambut oleh para siluman di sana. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka. Hingga akhirnya para siluman kalah, lalu muncullah leluhur iblis dengan wujud siluman yang siap melawan mereka. Tapi mereka tak bisa menandingi kekuatan leluhur iblis, hingga membuat babak belur. Kemudian leluhur iblis mengincar Saripati. Melihat itu Sun Wukong melindungi Saripati dengan segelnya. Dari kejauhan Saripati melihat mereka bertiga dibantai habis nih oleh leluhur iblis. Lalu dia menghampiri Saripati dan mencoba menghancurkan segel itu. Kemudian Sun Wukong yang sudah lemas melindungi Saripati di dalam segelnya. Hingga segel itu berhasil dihancurkan. Lalu leluhur iblis membawa Xuanzang untuk menyaksikan murid-muridnya yang sekarat. Kemudian energi emas milik Xuanzang diserap olehnya.
Di sini Sun Wukong yang melihat itu tak bisa berbuat apapun. Setelah menyerap energi Xuanzang, leluhur iblis menghajar Sun Wukong karena tak mau mengakui kekalahannya. Saripati yang melihat itu sangat marah dan mengerahkan semua kekuatan Qi-nya untuk mengalahkan leluhur iblis. Namun kekuatannya tak mempan melawan leluhur iblis menjadi kuat nih karena menyerap energi Xuanzang. Mau tidak mau nih Saripati memasukkan energi Qi ke dalam tubuh Sun Wukong yang sudah mati. Sementara leluhur iblis sangat senang nih karena kemenangannya, tanpa tahu bahwa Sun Wukong sudah bangkit kembali dengan wujud baru dan siap menyerangnya. Dengan rasa amarahnya dia menghajar habis-habisan leluhur iblis. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan leluhur iblis dengan gada emasnya. Lalu jiwa energi Qi yang ada di tubuhnya membangkitkan kembali Baji dan juga Wuqing. Kemudian energi iblis yang gelap mulai menghilang dan matahari pun mulai menyinari di sana. Kemudian mereka bertemu kembali dengan guru mereka yaitu Xuanzang. Di akhir film nih, mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari kitab suci. Sebelumnya Sun Wukong meminta Dewi Kuan Yin untuk menghidupkan kembali pohon suci yang dia hancurkan. Namun dia tidak bisa karena yang bisa menghidupkan hanya sisa energi Qi yang ada di tangan Sun Wukong. Lalu perlahan pohon suci itu mulai tumbuh kembali beserta buah-buahnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Monkey King Reborn. Keren banget ya kekuatan Sun Wukong ketika segelnya terlepas dan bisa menyelamatkan guru dan juga adik angkatnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.